Assalamualaikum. Hai, gimana? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi sama ibu kita hari ini pelajaran apa? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelum belajar, ibu ingin kalian berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Padel, dipimpin dulu doanya. Yuk, semuanya hikmat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Depadel. Terima kasih ya. Silahkan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan apa yang kita ucapkan, apa yang kita ungkapkan Allah kabulkan, karena doa itu adalah permintaan kita kepada Allah. Makanya ketika kita berdoa, kita tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil pikiran kita kemana-mana, tapi kita harus fokus pada Allah. Doa itu adalah permintaan kita kepada Allah. Sebelum kita belajar, ibu ingin kalian memperhatikan dulu kerapihan baju kalian, ya. Udah rapi belum? Udah? Kebersihannya, itu sampah yang ada di atas meja, udah beres? Udah, ya. Nah, gimana perasaan kalian hari ini? Kalian bahagia? Bahagia? Tapi tadi ibu mendengar kalian di kelas ketika pelajaran yang lain itu ada yang bertengkar. Sekarang gimana? Udah itu? Udah aman lagi? Udah berbaikan lagi? Alhamdulillah. Ketika kita mau belajar, hati kita harus dalam keadaan senang, dalam keadaan semangat. Karena ketika kita mau belajar, tapi hati kita sedang tidak enak, pelajaran kita tidak akan pernah masuk ke otak kita. Tapi sebelum itu, sebelum kita belajar, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, ibu ingin melihat kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir saat ini? Ada? Firdaus, udah berapa hari Firdaus tidak masuk? 2 hari. Terus ada kabar nggak kenapa Firdaus? Sakit. Ya Allah, sakit. Mudah-mudahan Firdaus yang saat ini sedang tidak sehat, Allah cepat mengangkat penyakitnya sehingga dia bisa kembali berkumpul dengan kita, belajar dalam keadaan sehat walafiat. Makanya kita yang saat ini sedang sehat, kita harusnya bersyukur karena sehat itu adalah rezeki dari Allah. Coba sekarang lihat Firdaus yang tidak sekolah, berarti dia sedang mendapatkan musibah. Walaupun musibahnya kecil, mudah-mudahan Firdaus cepat sehat dan dia cepat ke sekolah lagi. Nah, sekarang ibu ingin untuk memupuk semangat kita, ibu ingin kalian bernyanyi dulu. Neng Saki, tolong dipimpin dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk semangat kita sebagai generasi. Bentar. Bentar, iya. Siap. Ya, Masya Allah. Bentar. Yang lainnya berdiri dulu, Sam. Berdiri dulu. Dah, siap? Di sana
Nah, terima kasih Saki, terima kasih anak-anak semua, silakan duduk kembali. Nah, itu semua adalah untuk memupuk jiwa kebangsaan kita. Jadi, menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita semangat sebagai anak-anak generasi muda Indonesia yang akan kalian semua itu yang akan menopang nanti setelah para pejabat-pejabat tua itu nanti generasi yang akan melanjutkan itu kalian semua. Jadi dari mulai sekarang yuk kita pupuk semangat kebangsaan kita. Nah, sekarang Ibu punya sebuah gambar. Ibu punya sebuah gambar. Tapi sebelumnya minggu kemarin kita ketemu pelajaran apa? Pelajaran kita membahas tentang apa ya? Tentang, kalau yang sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri orang munafik. Yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang anak soleh. Poinnya adalah saling tolong menolong. Ibu tanya, kalian masih ingat enggak? Kenapa sih kita harus saling tolong menolong? Kenapa kita harus saling tolong menolong? Ayo, lupa ya? Ayo, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Jadi terus kita juga tidak bisa. Contohnya sekarang, meskipun seorang dokter, ketika dokter sakit, padahal dokter itu adalah orang yang suka mengobati. Tetapi ketika dia sakit juga dia butuh pertolongan orang lain. Dia tidak bisa menyuntik diri sendiri. Jadi saling tolong-menolong dalam kehidupan itu sangat diperlukan. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam keburukan. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya sebuah komik, sebuah gambar. Ayo sekarang Payad ke depan. Ibu ingin Payad membacakan isi dari komik ini. Ayo ke depan. Dah, siap, baca. Yang keras ya. Yuk, menghadapnya ke teman-teman. Yuk, baca. Yang keras. Tolong kebakaran. Ini dulu dong. Suatu hari, tolong kebakaran, tolong. Ada yang teriak minta tolong. Katanya ada kebakaran mana? Kena tipu, saya cuma baca berita kebakaran. Bu. Ya, hoax. Hari berikutnya. Tolong kebakaran, beneran tolong. Paling hoax lagi. Begitulah sekali kita berbohong, suara kita tidak akan didengar. Nah, siapa yang mau menjelaskan mengapa orang itu tidak respect pada orang yang minta tolong? Siapa yang mau menjelaskan? Tadi kan disebut di dalam cerita, tolong ada kebakaran. Pas orang lain melihat, oh ada kebakaran. Tetapi ketika orang itu ke rumahnya, katanya, enggak, ini mah saya mah cuma sedang membaca sebuah cerita. Saya sedang membaca sebuah cerita. Ternyata kita dibodohi, ternyata itu hoax. Tapi kemudian suatu hari dia benar-benar minta tolong. Tapi orang lain tidak respect, orang lain tidak mendengar. Karena apa? Karena sebelumnya dia sudah berbohong. Jadi orang sudah tidak mempercayai lagi dia. Jadi jangan sekali-kali kita berbohong karena sesuatu hal, apalagi berbohong itu dengan sengaja. Nah, sekarang Ibu ingin kalian
menjawab apa efek dari kalau kita sering berbohong. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa akibat dari kita sering berbohong? Siapa yang bisa menjawab? Tadi kan di komik sudah ada. Apabila kita sering berbohong, apa akibatnya? Orang sudah tidak respect lagi, orang sudah tidak percaya lagi, ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang materi yang selanjutnya dari tolong-menolong tadi, yaitu ciri-ciri orang munafik. Tapi sebelumnya, Ibu ingin kalian melihat tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Lihat, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, coba baca. Menjelaskan. Yang kedua, yang ketiga, iya, yang pertama adalah menjelaskan ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu seperti apa sih? Nanti kita akan pelajari. Terus membuat sebuah paparan mengenai ciri-ciri orang munafik. Terus yang ketiga adalah menunjukkan sikap toleran dan simpati dengan dilandasi pemahaman akidah yang kuat sebagai cerminan iman. Terus selanjutnya kalian sebagai pelajar profil Pancasila, profil pelajaran Pancasila, kalian harus menguasai ini. Tujuannya adalah satu, beriman dan bertakwa. Terus yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah gotong royong. Selain itu, karena kita sedang mempelajarinya pendidikan agama, ada lagi tambahan profil pelajar rahmatan lil alamin. Tambahannya adalah seorang siswa atau seorang pelajar yang memiliki berkeadaban dan keteladanan. Keteladanan seperti apa? Keteladanan itu berperilaku yang baik sehingga orang suka sama kita. Terus, sekarang Ibu, bentar. Ibu ingin kalian melihat sebuah video, ya. Lihat, coba sekarang. Diperhatikan baik-baik ya videonya. Diperhatikan baik-baik videonya. Iya. Assalamualaikum. Kamu panggil aku ya? Enggak. Itu siapa? Tuhan di kabinet. Ya, belum tahu. Oh, kasih ya. Assalamualaikum. Kasihan ya, Pak ya, dibohongi. Padahal itu gak ada yang manggil. Tuh. Orang yang bersalahnya malah ketawa-ketawa. Kamu bohongin aku ya? Maafin aku dong. Gak usah, dasar tukang bohong. Minta maaf sekali. Gak usah. Maafin aku dong. Aku ini bercanda. Oke, kali ini aku maaf. Jangan ulangi lagi ya. Ya, atas untuk menembus kesalahan saya akan berjanji untuk mencari kawan sebagaimana. Oke, saya setuju. Tapi satu hal, tunggu di sini ya. Oke, cepat ya. Ya. Tunggu ya.
Hindi ka maalis. Wah. Assalamualaikum. Kamu ada landikan nggak? Oh, lagi ngapain? Oh, makasih ya. Assalamualaikum. Enak banget kamu. Lihat yang lagi nggak makan mie ya. Bersalah. Mana janjimu? Kita lapar. Masih Enak ada nggak? sekali. Padahal dia baru saja menipu. Dasar. Berjanjinya itu Nah, diingkar. kamu udah janji kamu tadi. Lupa. Saya beri kamu kesempatan satu kali lagi. Sekarang saya beri kamu amanah. Jangan sampai kamu hianati ya. Tadi siang saya pinjam songkok Fakih. Dan sekarang saya harus mengembalikannya sore hari ini. Maka dari itu saya berikan kamu tugas. Kasih songkoknya sekarang juga. Ngerti? Ingat, jangan lupa lagi. Ini amanah. Jangan sampai kamu hianati. Kerja sana. Waalaikumsalam. Iya sudah, saya tadi kasih nikah. Apa? Beneran dia tidak kasih kamu? Apa beneran dia tidak kasih kamu? Aduh, dasar Andika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata, berdusta, dan apabila berjanji, mengingkari, dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Nah, apabila dia berkata, dia bohong. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Dan yang terakhir, apabila diberi kepercayaan, dia berkhianat. Kalian mengerti? Bisa dipahami dengan video ini? Jadi ciri-ciri orang munafik itu seperti apa? Yang pertama adalah dia berkata, bila berkata dia. Yang kedua, ketika dia dia. Yang ketiga, ketika dia dipercaya berkhianat. Contoh bohong. Kalian suka ada yang bohong nggak di kelas? Ayo, siapa yang pernah bohong? Apalagi bohongnya itu disengaja. Ayo, siapa yang pernah berbohong di kelas? Contohnya gini, saking kalian nggak mau sekolah, terus pura-pura ke ibu guru, ibu maaf, aku nggak bisa sekolah karena aku sakit. Siapa yang pernah seperti itu? Siapa yang pernah seperti itu? Saking nggak mau sekolah karena ada pelajaran yang susah, karena ada pelajaran umpamanya yang tidak sulit dimengerti, jadi kalian bohong pura-puranya sakit, jadi nggak mau ke sekolah. Itu adalah contoh salah satu orang yang memiliki sifat munafik. Terus berjanji tidak ditepati seperti tadi. Maaf ya, untuk menebus kesalahan saya akan memberikan kamu mie. Ketika dia tunggu sampai berapa lama, mie-nya tidak datang. Begitu disamperkan ke rumahnya, ke tempatnya, ternyata dia sedang makan mie sendiri. Nah, berarti dia tadinya awalnya dia berjanji untuk makan mie ke temannya. Tapi tiba-tiba dia makan mie-nya sendiri. Ketika ditanya, aduh aku lupa. Kan kita tidak tahu lupanya itu lupa disengaja atau lupa sengaja. Disengaja atau sengaja. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Dan yang terakhir,
Ciri-ciri orang munafik itu adalah ketika dia dipercaya dia hianat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi dia kan diberi amanah untuk diberikan songkoknya kepada salah satu temannya karena dia sudah meminjam. Tapi songkoknya nggak dikasih. Coba siapa yang mau memberikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkhianat itu seperti apa? Contohnya. Siapa yang mau memberi contoh, ayo? Ya? Siapa yang mau ngasih contoh? Ayo, siapa? Yang Saki mau ngasih contoh berkhianat? Nah, contohnya gini. Kadang-kadang kan kita suka punya sebuah rahasia. Kita kalau punya rahasia itu atau punya hati kita sedang gundah, terus kita mencari teman yang kita percaya, terus kita curhat kepada teman tersebut. Hei, aku mah tuh lagi sedih sekali, tapi tolong ya cerita ini jangan dikasih tahu ke orang lain. Tapi tiba-tiba terus dia cerita, aku lagi sedih karena ini. Nah, cerita ke si A lah. Tiba-tiba si B-nya ada yang nanya, hei, kamu lagi sedih ya karena kamu ini. Lah ini beritanya dari siapa? Kan dari si A. Tuh, itu juga contoh kita tidak memegang amanah, kita berkhianat kepada teman yang menginginkan rahasia kita dipegang sama dia. Jadi, Ibu, mohon kalian hindari sifat-sifat seperti tadi. Karena sifat-sifat yang 3 tadi adalah sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang memiliki sifat munafik. Munafik sendiri itu adalah artinya antara hati dengan ucapan itu berbeda. Hati kadang-kadang hati kita berkata jujur, tapi ucapan kita yang tidak jujur. Mengerti tidak? Mengerti? Jadi, ciri-ciri orang munafik itu seperti apa? 1, berkata, bila dia berkata bohong. Terus yang kedua, berjanji dia iya. Yang ketiga, apabila dipercaya dia berkhianat. Alhamdulillah. Siapa yang belum hafal? Yang masih belum mengerti? Nah, sekarang dari paparan tadi, Ibu ingin kalian ada yang bertanya. Coba siapa yang mau bertanya? Ya, siapa lagi yang mau bertanya? 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 Ayo, Aura, apa pertanyaannya? Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari sifat ini? Bagus sekali, pintar Aura. Pertanyaannya sangat bermutu. Apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari sifat munafik? Ibu coba jawab ya. Agar kita terhindar dari sifat munafik, 1 adalah menjaga lisan kita. Supaya lisan kita tetap jujur. Yang kedua, tetap menepati janji. Terus yang ketiga adalah berserah diri kepada Allah. Dan yang keempat adalah menjaga kepercayaan orang lain. Karena ketika orang lain sudah tidak percaya kepada kita, sulit untuk kita bergaul dengan orang, sulit untuk kita meminta pertolongan sama orang lain. Karena orang lainnya sudah tidak respect pada kita. Umpamanya, hey, uang abdi seepi, uang aku habis, tapi aku masih lapar, aku pinjam ya. Berapa minjemnya? Sok, ada di aku umpamanya. Aku mah nggak banyak-banyak minjemnya, 2.000 aja. Oh udah ini dikasih 2.000, tapi besok dikembalikan ya umpamanya. Iya, insya Allah besok aku kembalikan. Ternyata besoknya tidak dikembalikan, padahal dia jajannya banyak. Itu juga bohong. Dan kita tidak boleh. Terus dia juga berkhianat karena temannya itu dia butuh uang itu, tapi dia tidak mengembalikan uangnya karena apa? Karena dia tidak berniat untuk membayar tuh. Hal seperti itu nanti kan temannya, si Eta mah dulu juga pas minjam ke aku, dia tidak mengembalikan, jadi aku nggak mau lah ngasih ke dia lagi. Nah itu kan membuat kita tidak dipercaya lagi sama orang. Terus
Sekarang ibu akan menyiapkan sebuah pekerjaan untuk kalian sebagai di kelompok sebagai tugas kelompok, dan sebelumnya ibu ingin ibu akan memberikan sebuah puzzle yang harus kalian kerjakan. Nah, ibu bagikan dulu ya. Tapi sebelumnya, ibu mau membagi kelompok ini menjadi 3 kelompok. Yang ini adalah kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Terus yang ini kelompok 3. Satu kelompok mendapatkan 1 kertas. Dan kalian nantinya harus menyusun. Nih, lihat. Permainannya adalah... Bentar. Bentar. Nih. Aduh. Nih. Tapi sebelum ibu memberikan ini, ibu ingin membuat kesepakatan dengan kalian. Ini kita kerjakan selama 20 menit. Dan bahan-bahan yang sudah ibu sediakan adalah potongan puzzle. Puzzle itu bukan hanya gambar, tapi puzzle itu bisa berupa tulisan. Nanti kalian susun menjadi sebuah kalimat yang menunjukkan tentang materi yang sedang kita pelajari, yaitu ciri-ciri orang munafik. Satu kelompok 1 orang, satu kelompok 1. Nih, bentar. Ingat ya. Ya, dikerjakan ya. Kita sepakat mengerjakannya selama 20 menit. Desain seindah mungkin. Lihat, kesepakatnya 20 menit. Ya. Yuk, kita kerjakan mulai sekarang. Jadi trio. Apa? Tapi ini kecil tuh. Dicocokkan aja. Iya. Nih, ini aja disambung gini. Nih. Enggak usah. Enggak usah.
Ya nggak boleh. Ibu mau melihat mana yang aktif, mana yang tidak. Bisa? Ada kesulitan nggak? Bisa. Apa? Gimana? Apanya? Kosong? Oh, itu mah bukan. Berarti nggak ada. Oh, ini 2 ya? Cobaan sambung-sambung aja dulu. Sambung-sambung aja sebelum di itu. Ya, begini seperti ini. Terus, ada lagi? Terus, ya. Ya, disambung-sambung aja dulu. Nah, seperti ini. Ya. Apa ya? Udah? Apa? Saya ya nak habis. Oh iya, siap. Ibu menyediakan ya. Apa? Bentar sayang. Apa? Itu ada 2 ya? Itu ada 2 ya? Bentar. Udah? Apa? Ada kesulitan? Ya. Udah. Oh, ini kelebihan. Nah, sekarang tulis hadis tentang iya. Itu ada di atas. Dengan artinya, dia ada di depan. Dengan artinya ya. Ada di depan tuh. Apa? Udah, nggak apa-apa. Udah. Apa itu di depan? Ini ada di depan.
Yang rapi ya, tulisannya yang rapi, yang bagus. Nanti kita bikin buat disimpan buat di boleh. Kalau ibu nanya, siapa lagi yang mau bertanya? Semua ngacung, semuanya iya. Semuanya. Aduh, nanti ibu juga nanti itu mah. Bu boleh nggak? Bu boleh kalau ya ngacung semuanya. Nanti ibu yang milih sakit. Nah, nanti enggak, tinggal bilang aja. Ibu boleh nggak aku bertanya? Iya, terus tanya aja. Bah, iya. Jangan lupa ya kasih nama atasnya. Jangan lupa kasih nama grupnya siapa, kelompoknya siapa. Kelompok 1 namanya siapa, kelompok 2 nama-namanya siapa, kelompok 3 nama-namanya siapa, jangan lupa. Bisa disimpan di atas. Bisa dituliskan di atas. Aku rapat. Nanti ibu ngasih 5.000-an satu orang. Ya, kelompok 3.
Apa? Oh ya, kelompok 2. Beri nama-namanya. Iya, ditulis nama-namanya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Nah, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan ke depan. Ibu mau kalian tiap ke kelompoknya maju ke depan. Nanti ada satu orang ketua kelompoknya yang mempresentasikan, membacakan hasil dari kerja kalian. Yuk, kelompok mana? Ayo kelompok 2, silakan ke depan. Yang paling pertama selesai. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Iya. Kalian bacakan di depan. Semuanya. Semuanya maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Dah. Yuk. Dah. Coba ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya. Iya. Dah selesai? Nih. Dah selesai. Selesai. Nah, alhamdulillah kelompok 2 sudah selesai. Silahkan, siapa lagi kelompok mana yang mau ke depan? Yuk, kelompok 3 yang sudah selesai. Silahkan. Yuk, kelompok 3. Nah, siapa yang jadi ketua kelompoknya? Aura. Oh iya, siap. Neng Aura. Dipresentasikan, bacakan hasil kerjanya. Yuk. Ya dari iya. Munafik adalah sifat yang menipu antara perkataan dan perbuatan. Ciri-ciri orang munafik jika ia dipercaya dia akan berkhianat. Ciri-ciri orang munafik jika ia berjanji dia akan mengingkari. Ciri-ciri orang munafik jika ia berkata dia akan berdusta. Tulis tentang sifat-sifat orang munafik. Ayatul munafikina salasa idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Iya, siapa aja itu kelompok-kelompoknya? Nama-nama kelompoknya siapa? Anggotanya? Yang pertama? Aura, Azel, Najwa, Imei, Aura, Khaled, Khaled. Bagus sekali. Bagus. Sekarang kelompok 1. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Siapa yang jadi ketua kelompoknya? Syaki. Yuk ke depan. Bawa teman-temannya.
Yuk. Yuk. Ayo, gak apa-apa. Yuk. Yuk. Siapa ketua kelompoknya? Saki? Yuk, ke depan soalnya. Yuk. Yuk. Munafik adalah sifat yang menipu antara perkataan dan perbuatan. Ciri-ciri orang munafik jika ia berjanji dia akan menepati. Ciri-ciri orang munafik jika ia berkata dia akan menepati. Ciri-ciri orang munafik jika ia percaya dia akan menepati. Ciri sifat-sifat orang munafik. Allatul munafiqi salatun idza hadda maka dapat wa idza Wa ada ahlafa wa idza tumina khona. Terima kasih. Siapa anggotanya siapa? Nih Saki dibacakan. anggotanya ada dua, Ya. Iya. Iya. dua Hamzah sama Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sudah melaksanakan tugas dari Ibu. Hebat. Masih semangat? Masih semangat? Yuk. Tepuk semangat. Sekali lagi. Ya, alhamdulillah. Tadi kita sudah menyelesaikan lembar kerja. Terus siapa yang hafal? Jadi munafik itu apa artinya? Munafik itu adalah ciri-ciri orang munafik adalah satu, ketika dia berkata bohong. Terus yang kedua, apabila dia berjanji mengingkari. Yang ketiga, apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Sudah hafal semua ciri-ciri orang munafik? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang ada yang mau bertanya nggak pada Ibu? Siapa yang mau bertanya? Ayo. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Ya, Neng Saki. Apa sifat dampak negatif dari sifatmu? Apa dampak negatif dari sifat munafik? Apa dampak negatif dari sifat munafik? Artinya adalah apa sih yang akan terjadi bila kita memiliki sifat munafik? Yang pertama, kita akan dijauhi oleh teman-teman. Teman-teman tidak akan pernah mau mendekat dengan kita karena kita memiliki sifat munafik tadi, memiliki ciri orang munafik tadi. Ketika dia berkata bohong, ketika dia berjanji ingkar, dan ketika dia diberi amanah dia berkhianat. Jadi efeknya buat kita itu sangat besar. Teman-teman kita tidak akan mendekat kita. Mereka akan menjauh pada kita. Jadi dampak negatif dari sifat munafik adalah kita dijauhi oleh teman-teman. Nah, sekarang sekarang untuk selanjutnya Ibu ingin kalian mengerjakan tugas ini. Satu orang, satu lembar, dan jangan lupa kalian menulis nama kalian di masing-masing kertas ini. Ya. Iya, kasih nama ya, jangan lupa.
Pakai pulpen silahkan. Pakai pulpen silahkan. Udah? Tuh 2, 3, 4. Oh ini. Ya silahkan. Gak usah, gak boleh melihat lurak-lirik sama teman ya. Gak boleh melirik sama teman. Gak boleh melirik sama teman. Tidak boleh melirik sama teman ya. Bekerja sendiri. Ya. Ya. Ya dong, pakai nama lengkap. Iya. Bisa? 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 Iya, insya Allah. Berdiri dulu, Fer. Berdiri dulu. Ibu mau buang sampah. Ya. Apa? Apa? Iya, enggak. Ciri orang munafik yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Bisa? Ciri-ciri orang munafik satu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Apa? Udah? Selesai? Disimpan dulu. Udah? Selesai? Apa? Harus selesai. Harus selesai. Harus selesai. Ini ciri-ciri orang munafik. Satu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Udah selesai? Ditutup? Ditutup? Iya. Ya. Udah ditutup saya. Ditutup, disimpan dulu. Ciri-ciri orang munafik. Satu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa.
10 menit lagi. Ya. Gak apa-apa. Udah selesai semua? Iya, mana lihat. Apabila dia berkata berdosa dan apabila menjadi mengingkari. Terjadi amanah dia. Iya betul. Nah, apa? Takut kenapa? Gak dihukum sama ibu juga? Apa? Ya? Udah selesai? Udah selesai? Siapa yang udah selesai? Dah? Udah selesai. Masya Allah, jawabannya betul semua. Nah, ayo udah selesai. Kenapa belum selesai? Susah. Kenapa susahnya di mana coba? Nah, iya. Masya. Dah, selesai ini. Sedikit lagi, siap. Iya. Mana lihat. Apabila dia berkata dia berdusta, tidak akan hebat. Bagus. Iya. Awas lupa namanya. Yang belum, awas lupa namanya. Udah? Ada yang sulit? Satu lagi. Menunggu teman-teman yang belum selesai ya. Ah? Oh, udah tadi udah di ya. Menit lagi. 10 menit lagi. Tinggal 10 menit lagi udah selesai. Iya. Iya. Maaf ya. Gak apa-apa. Lapar. Dah selesai, ayo. Dah selesai. Nah, ada selesai. Terus, Padlan udah selesai? Dah, lihat. Nah, udah selesai. Oh, kenapa? Udah, ini udah bener. Iya, siap. Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa. Jadi betulkan ya. Yuk, udah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai mengerjakan tadi LKPD. Lembar kerja sudah selesai. Terus ini tesnya juga sudah selesai. Sekarang mari kita simpulkan apa yang menjadi pembelajaran hari ini. Bahwa
Pelajaran hari ini tentang ciri-ciri orang munafik. Munafik itu artinya adalah antara perkataan dengan perbuatan, hati, perkataan dan perbuatan itu tidak sama. Ini ayatnya adalah, yuk baca semua. Ayatul munafikina salasa. Ida hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Artinya adalah ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama adalah apabila dia berkata dia bohong. Yang kedua, apabila dia berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga adalah apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Coba Fadel sebutkan ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, ya, terus? Iya, terus? Iya, pinter sekali. Sekarang, coba Neng Saki, ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, Apabila dia berkata, dia berdusta. iya, Apabila berjanji, dia mengingkari. iya, Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. iya, pinter sekali. Jadi, kita simpulkan pelajaran hari ini, ciri-ciri orang munafik ada 3. 1, apabila dia berkata, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Dan apabila ia berkhianat, apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Dan kita harus menghindari sifat-sifat tersebut. Karena hal itu akan berakibat buruk pada pribadi kita. Kita akan dijauhi teman, kita tidak akan dipercaya lagi orang-orang, dan kita sulit untuk mendapatkan sahabat karena perilaku kita tadi. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini selesai. Tapi Ibu ingin tanya, ada nggak pelajaran hari ini yang kalian anggap sulit? Tidak ada. Pelajaran yang kalian hadapi hari ini yang kalian anggap sulit apa? Ada nggak? Yang kalian anggap mudah? Iya. Alhamdulillah, pelajaran kalau kalian merasa pelajaran hari ini mudah untuk dicerna, mudah untuk masuk ke pikiran kalian. Semoga pembelajaran hari ini menjadi bekal untuk kalian. Sehingga kalian terhindar dari sifat-sifat orang-orang munafik tadi. Menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang dapat dipercaya, dan menjadi orang yang amanah seperti halnya sifat Rasul. Rasul juga kan memiliki sifat amanah dan kita sebagai umatnya harus mencontoh sifat Rasul tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran kita, Ibu ingin memaparkan materi yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang, yaitu tentang 1. Sholat duha, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga adalah sholat jenazah. Dan kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang tadi. Mengerti? Mengerti. Masih semangat gak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita laksanakan ice breaking. Mau? Mau. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Hafal? Bumi itu bulat. Kalau balon itu ada 4. Balon ada 4. Bagaimana kalau balon itu 4? Kalau Palestina berapa?
Tiga. Ada? Tiga. Kalau Bandung ada? Bandung ada? Balang itu 4, Palestina 3, dan Bandung 5. Alhamdulillah masih konsentrasi. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan Ibu minta ketua kelas memimpin doa untuk membacakan surat Al-Asr dan doa penutup. Yuk, dipimpin yuk di depan. Di depan. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi auzi'ni an astura ni'matakal ladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an solihan tardahu wa adkhilni birahmatika bi ibadika solihin. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yuk duduk. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kalian hari ini sangat luar biasa, semangatnya luar biasa. Dan Ibu mohon mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang juga kalian semangatnya masih seperti ini. Siap? Siap untuk mempersiapkan diri kalian menjadi anak-anak yang hebat di masa yang akan datang. Yuk, sebelum pulang, silakan. Sebelum nih. Aduh, dijemput. Yuk langsung pulang aja. Terima kasih semuanya ya. Udah dijemput, Masya Allah. Terima kasih ya, nanti